Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Jamaah sholat isya, sholat tarawih, dan sholat witir rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita merasakan nikmat Allah. Terbukti kita bisa menghadiri jamaah sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah ini. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang berupa kesempatan, kenikmatan yang berupa iman dan takwa kepada Allah. Karena kalau tidak beriman dan bertakwa, kita tidak mungkin akan memenuhi panggilan Allah datang ke masjid yang kita cintai. Malam hari ini adalah malam spesial, tidak seperti biasa dalam amaliyah bulan suci Ramadan kita. Karena kita telah menunaikan ibadah puasa Ramadan 16 hari. Yang berarti hari ini adalah malam 17 Ramadan. 17 Ramadan menjadi malam yang spesial karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan di mana Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan ke muka bumi ini? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai hudan. Nah, di sini ada yang namanya huda ini. Huda berarti petunjuk ya Mas Huda ini. Hudan sebagai petunjuk, sebagai pedoman untuk mencapai kehidupan yang selamat. Hudal linas, petunjuk bagi semua umat manusia. Jadi yang namanya manusia ini mendapatkan khitab, mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini menjadi pedoman untuk kesuksesan, petunjuk manusia untuk mencapai kesuksesan hidup. Di mana hidup di dunia ini sebagai wasilah. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini adalah wasilah untuk kita sampai kepada kehidupan akhirat. Di mana manusia menjalani tahapan-tahapan dalam kehidupan dari alam kandungan, kemudian lahir ke alam dunia ini,
Yang berikutnya akan masuk ke alam kubur, dan berikutnya adalah akan adanya hisab terhadap semua apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Siapakah yang terbaik amalnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kita ini yang terbaik amal solehnya. Nah, di ayat yang lain disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebiji sawi pun, sekecil atom, atau kalau zaman sekarang corona ini kecilnya 10.000 nano ya, kecil sekali ya, nggak terlihat, harus pakai alat mikroskop untuk melihat itu. Sekecil itu saja Allah akan membalas kebaikannya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini semakin ditingkatkan pahala yang dilakukan, dari pahala sunnah menjadi wajib, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahala yang diberikan Allah kepada kita dari perbuatan baik. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji atom pun, Allah akan membalasnya. Kalau kebaikan tadi dilipat tikelkan ya. Tetapi kalau kejahatan ya sebesar kejahatan yang dia lakukan, tidak dikurangi dan tidak ditambahi balasannya. Jadi Allah Maha Adil, bahkan adilnya melebihi. Kalau baik itu ditambah pahalanya, tapi kalau jahat ya sudah sebatas itu balasannya. Karena ad-dunya balagun ilal akhirah, Al-Quran menyebut demikian, maka dunia inilah tempat manusia untuk mengabdi, tempat manusia untuk beramal ya. Memang ada balasan yang langsung ditimpakan ketika manusia melakukan perbuatan di dunia ini ya. Kalau kita melakukan kebaikan itu kan tenang. Kalau kita melakukan sedekah, mengeluarkan sedekah, itu hati kita akan tenang. Demikian juga kalau kita memberikan sesuatu, akan ada ketenangan jiwa. Karena ada keutamaan di situ. Karena ada kenikmatan yang Allah berikan. Jamaah rahimakumullah. Jadi memperingati nuzulul Quran ini, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama tadi adalah sebagai hutan spesial diturunkan di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, semua kitab-kitab suci atau wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul yang telah lalu, diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kalau kita pelajari dalam ilmu ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, disebutkan bahwa sufi Ibrahim wa Musa diturunkan juga pada bulan suci Ramadan. Demikian kitab Zabur kepada Nabi Daud diturunkan pada bulan suci Ramadan. Demikian juga kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Bertepatan pada 17 Ramadan, pada saat itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah
masa kenabian nubuwah, usia Rasulullah SAW 40 tahun, menerima wahyu untuk disebarkan dan diajarkan kepada umat-umatnya pada saat itu, para sahabat-sahabatnya. Di mana Al-Quran turun tidak sekaligus, tetapi secara bertahap. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat Al-Qur'an yang pertama turun. Setelah melalui proses yang panjang 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, sampai pada ayat yang terakhir, Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakumul Islam madina, di mana telah sempurna ajaran Al-Quran, ajaran Islam ini dinubuahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad dalam kondisi yang berbeda-beda. Ayat pertama kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Sugiyarno, di mana melalui proses mimpi, melalui proses tahanus, menyendiri Rasulullah di Gua Hira, dengan terlebih dahulu membersihkan jiwa raganya. Kemudian datang malaikat Jibril membawa pesan nubuwah kepadanya melalui suara yang sangat keras, memengkakkan telinga dan menggigil Nabi Muhammad SAW hingga sampai tidak kuat dan kembali ke Khadijah Al-Kubra. Nah, dari proses inilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa Al-Quran begitu sempurna turun kepada Nabi Muhammad SAW dan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi. Sehingga di dalam Al-Quran atau di dalam ilmu Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Suatu ayat tidak secara otomatis turun, tetapi melalui proses. Ada yang melalui suatu kondisi sosial yang terjadi pada saat itu. Ada yang merupakan bentuk dari suatu kritik terhadap perilaku masyarakat pada masyarakat jahiliyah saat itu, di mana akhlak yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an mengingatkan kepada masyarakat melalui nubuwah yang diberikan kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada umatnya. Jamaah rahimakumullah. Maka Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan, 17 Ramadan ini, awalnya pada tahun 41 Hijriah, dan terakhir turun tanggal 9 Zulhijjah, bulan 10 Hijriah, di mana jadi kalau tadi 41 ketika pada awal kelahiran Nabi Muhammad, dari awal sampai usia 41. Sedangkan terakhir pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah, ayat yang terakhir turun, dan setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Dan sekarang Al-Quran sudah tidak turun lagi, sudah final dengan ayat yang terakhir, Al-yauma akmaltu lakum. Nah, lalu bagaimana kita sekarang yang hidup pada zaman yang modern ini? Apakah cukup untuk sebagai pedoman kita? Sangat cukup. Al-Quran sampai kita itu diturunkan setelah diajarkan kepada para sahabat. Sahabat itu merekam.
Kalau saat ini itu kita punya teknologi dengan Android, mungkin kita bisa merekam ya. Tapi pada saat itu tidak ada, mengandalkan kecerdasan, kekuatan hafalan para sahabat. Nah, sehingga sahabat menghafalkan, termasuk Ustadz ini dari Baitul Quran juga menghafal, hafid, menghafal Al-Quran. Nah, dihafalkan. Tetapi setelah dihafalkan, diajarkan secara sambung menyambung, menjadi secara mutawatir ya. Jadi dari sahabat satu mengajarkan kepada sahabat yang lain, terus sampai pada tabi'in, tabi'in, sampailah pada para ulama-ulama yang membukukan pada masa Utsman bin Affan. Dibukukan sampai menjadi mushaf Utsmani setelah melalui proses penyeleksian. Kalau sekarang mungkin tahqiq ya. Setiap penerbitan Al-Quran pasti akan ada yang namanya muhaqqiq ataupun pemeriksa ya, diseleksi. Di sini kalau di dalam Al-Quran pasti ada kata-kata ataupun pernyataan bahwa Al-Quran ini sudah diteliti dari suatu kesalahan ataupun kesalah ketik ataupun kehilangan huruf. Nah, sehingga ini tadi secara mutawatir ya, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai dibukukannya, ini adalah mutawatir. Tidak mungkin para sahabat ini untuk berbohong. Nah, sehingga sangat kuatnya direkam sehingga sampai dibukukan menjadi mushaf Utsmani, dan mushaf ini disebarkan ke seluruh penjuru kekuasaan Islam pada saat itu. Dan sampai sekarang di Indonesia ada yang namanya Lajnah Tahqiq Quran di Kementerian Agama yang bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian, orisinalitas Al-Quran dari sejak awal diwahyukan sampai sekarang terjaga. Hingga saat ini kita juga membudayakan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Lahirlah para hufat, penghafal Al-Quran dari segala penjuru dunia untuk menjaga, karena ada kemuliaan. Orang yang membaca Al-Quran itu, Quran ini akan menjadi syafi'an, menjadi syafaat bagi yang membacanya, sekalipun kondisi tajwidnya, kemampuan membacanya itu masih terbata-bata, itu dinilai, ada poin nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, jam menunjukkan jam 8 kurang 5 menit. Ini mau sampai jam berapa ya? Pak Harno, sampai jam berapa Pak? Tapi ini kelihatannya snack sudah siap semuanya. Ini sudah siap untuk iftar yang kedua ini, buka. Pak Eko sudah siap nggih Pak? Ya, karena COVID kita nggak banyak-banyak, sedikit lagi aja. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran itu adalah sebagai solusi setiap problem yang kita hadapi. Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi sifat, menjadi obat bagi hati. Ya, tombo hati iku 5 perkarane. Kaping setunggal pinten Pak Giarno? Maca Quran sak maknanya. Ya. Mari kita tadaburi Al-Quran. Mari kita resapi kandungan Al-Quran. Maka seorang ulama dan intelektual dari Timur Tengah yang namanya Muhammad Daros mengatakan bahwa Al-Quran itu seperti intan atau permata yang berkilau-kilau kena sinar. Nah, spektrum yang ditimbulkan dari kinclongnya spektrum itu adalah pengkaji, pembaca, penghafal, penafsir, penghayat Al-Quran.
Karena di tangan siapa saja Al-Quran itu akan menjadi permata, akan menyinari kita. Hanya saja memang yang mempelajari Al-Quran itu bukan hanya orang Muslim saja. Para orientalis, orang yang belajar Islam atau Islamolog, mempelajari Islam hanya sebagai ilmu saja, bukan sebagai suatu doktrin atau suatu agama atau keyakinan, hanya sebagai ilmu. Dia hanya mendapatkan itu saja. Tapi kita sebagai seorang Muslim mempelajari Al-Quran itu sebagai hudal, sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang akan memberikan jalan keselamatan kita, yang memberikan solusi kepada kita. Maka ketika masa pandemi seperti ini, ada ijtihad ulama untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan masalah penyakit ataupun pandemi seperti ini. Yang seharusnya sholat itu shofnya penuh, rapat, tapi karena kepentingan hifdzu nafas, menjaga jiwa, maka protokol kesehatan itu diterapkan. Nah, itu diambil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa menjaga jiwa ini adalah sebagai bagian dari ajaran agama. Maka maqasid syariah, tujuan diturunkannya syariat, yaitu hifdzu din, hifdzu nafas, hifdzu din, hifdzul mal, hifdzu nasl, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, hifdzul akal. Ini adalah dijaga betul di dalam agama Islam. Sehingga Al-Quran ini banyak sekali memberikan nasihat kepada kita, afala taqilun, afala tadakkarun. Bahkan yang namanya khamr dan maisir itu dilarang, karena tadi merusak akal. Karena sehatnya akal ini adalah menjadi kesempurnaan dalam ibadah seseorang. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan ini, terkait pula dengan di mana pada bulan suci Ramadan diturunkan atau turunnya ada malam yang spesial, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jamaah rahimakumullah, ada keutamaan di malam Lailatul Qadar. Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka barang siapa yang berdiri menunaikan ibadah pada bulan suci Ramadan, salat, tilawatul Quran, maka bacaan-bacaan yang kita lakukan, zikir-zikir yang kita ucapkan, kalau betul pas malam Lailatul Qadar ini, akan mendapatkan pahala yang utama. Kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 hari. Wah, ini kalau kita membaca Al-Quran, pahalanya akan dilipat gandakan di situ. Nah, maka marilah kita berupaya sekeras tenaga kita ajak keluarga kita untuk mempersiapkan menyambut bulan malam Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan rahmah, maghfirah, dan itqum minan nar. Saya kira itu hikmah yang bisa kita petik dari nuzulul Quran ini. Marilah kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran,
dan kita amalkan kandungan Al-Quran hingga kita merasakan halawatal iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran yang kita baca bisa menjadi syafaat penolong kita pada hari hisab nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.